wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai pelajarannya, dan sebelum saya mulai ini saya nasihatin kepada antum dan saya pribadi juga untuk ya memanfaatkan waktunya. Jangan sampai waktunya habis dengan hal yang sia-sia. Sampai buka pelajaran pun nggak sempet, itu kan ya. Masya Allah ya, itu. Nah, kemudian masuk ke pelajaran yang kemarin itu tentang aurat wanita yang di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dan kesimpulannya adalah seluruh badannya dari wanita tersebut adalah aurat, kecuali bagi orang yang ingin mengkhitbahnya atau melamarnya, tujuannya untuk menikah dengannya. Nah ini pandangan yang seperti ini itu dibolehkan. Jadi jangan sampai antum ketika mendapati situasi yang seperti ini malah antum kebalik. Yang tidak boleh malah lihatnya jelalatan, tapi yang boleh malah malu-malu. Jadi ini hal yang keliru. Nah, saya pernah menghadiri kajiannya Ustadz Abu Adib. Ustadz Abu Adib dulu pernah ngisi di Jajar ya. Sekarang juga masih ngisi. Pada suatu momen dulu Ustadz Abu Adib pernah menceritakan seorang ikhwan yang mengkhidbah seorang akhwat lah intinya gitu. Nah, seorang ikhwannya itu ternyata mengkhidbahnya itu dia malu-malu. Dia itu malu-malu. Ya ngapain malu? Jangan sampai menyesal. Setelah nikah ternyata dia dulu nggak tamat ya. Akhirnya dia menyesal. Nah, jangan sampai dulu dikatakan bahwasanya pada saat itu adalah hal yang halal. Maka jadikan momen tersebut untuk melihat secara detail, melihat secara naam. Dan ingat kata-kata saya, lihatlah di tempat yang terang. Jangan di remang-remang, jangan di kejauhan, dekat dan terang. Naam. Walaupun antum masih kelas 9, tapi tolong garis bawahi di kata-kata saya tadi. Dan itu adalah pandangan yang halal yang diperbolehkan oleh syariat. Maka manfaatkan kesempatan itu untuk memutuskan. Itu adalah kesempatan. Dulu saya mengkhidbah lama itu, 45 menit ada. Nah, satu kali babak bola. Dan itu saya lakukan di tempat yang terang. Di rumahnya yang di tempat yang terang, di tempat yang terang. Nah, kemudian aurat wanita bagi yang di hadapan mahramnya. Nah, mahram ini disebut ini siapa sih? Mahram itu yang seorang satu, ada 3 golongan di sini dijelaskan. Yang pertama, yang diharamkan baginya untuk menikah karena sebab kekerabatan, seperti adik laki-laki, kakak laki-laki, atau seperti saudara laki-laki, adik maupun kakak, dan juga bapaknya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang diharamkan baginya karena sebab pernikahan, seperti mertua, bapak mertua, atau anaknya, maksudnya anaknya wanita tersebut. Yang ketiga, orang yang diharamkan baginya dengan sebab persusuan, saudara sepersusuan ya. Nah, orang yang makanya kalau di desa itu banyak yang dikhawatirkan pernikahannya tidak sah. Karena dahulu orang tua mereka tidak mengetahui hukum tentang persusuan. Bayinya si A disusukan kepada si B. Dititipin lah. Dia ibunya bekerja, akhirnya disusui sama si B. Si B punya bayi laki-laki. Nah, si bayi yang dititipin ini perempuan. Pas besar mereka ternyata menikah. Padahal dahulu mereka ini saudara sepersusuan. Dan hal ini itu menyebabkan pernikahannya tidak sah. Nah, tetapi anggapan mereka ya sah-sah saja. Padahal ini secara syarat ini tidak boleh, haram baginya untuk menikah dengan saudara sepersusuan. Nah, kemudian aurat wanita bagi mereka yang mahram ini, bagi seorang wanita yang di hadapan mereka ketika mahram ini adalah seluruh badannya sama kecuali yang biasa tampak darinya seperti wajah, leher, rambut, kaki, tangan itu. Nah, itu intinya dia berpakaian secara wajar sesuai dengan adat yang dia biasa
lakukan di rumah. Yang itu adalah aurat bagi seorang wanita di depan mahramnya. Jangan mentang-mentang di depan mahramnya, ini dia nggak pakai baju, umpamanya ya nggak seperti itu. Nah, kemudian yang permasalahan selanjutnya adalah hijab seorang wanita muslimah. Nah, ini datanya kayaknya udah saya. Oke, 6. 6. Islam mensyariatkan hijab bagi wanita demi untuk menutup auratnya. Dengan hijab maka agama wanita itu akan tegak, terjaga kehormatannya, sifat malunya, dan yang lainnya. Nah, hijab seorang wanita harus memperhatikan hal yang berikut, nggak sebarang hijab ya. Yang pertama, ia menutup seluruh auratnya sebagaimana telah dijelaskan tadi. Yang kedua, nah, hijabnya itu bukan perhiasan. Sekarang kan ada tuh apa namanya hijab yang model-model entahlah pasmina atau pas Madinah, pas Mina, pas Mekah, pas Madinah, pas Taif ya enggak tahu lah apa itu. Maksudnya itu ada hijab model-model hijab. Ada yang digulung ke samping, ada yang ke kanan, ada yang Masya Allah. Nah, dan saya sendiri saya nasihatkan kepada antum juga untuk tidak membeli cadar yang ada perhiasannya. Ngapain beli cadar kayak gitu? Apa namanya? Cadar yang membuat orang jadi cantik gitu loh, apa yang cadar itu? Cadarnya apa sih? Saya lupa mereknya. Cadarnya itu bagus, emang bagus, tapi dia ada perhiasannya. Nah, ada perhiasannya seperti apa ya? Nggak tahu apa namanya atau apa. Biduni Isem, ah, itu ada namanya. Biduni Isem ya, bener ya? Tanpa nama, mereknya tanpa nama. Nah, ya pakai cadar yang sewajarnya saja, sewajarnya. Nah, ya meskipun ya itu pakai wajar yang sewajarnya, pakai baju jubah yang sewajarnya. Jangan nggak usah terlihat terlalu wah, itu nggak usah, nggak perlu. Nah, kemudian jilbabnya itu hendaknya tebal dan tidak tipis. Nah, tebal tidak tipis. Dia orang pakai hijab kena angin tapi masih nampak auratnya banyak. Nah, seperti itu banyak. Pilih kain yang bagus. Antum lebih tahu daripada anak. Nah, yang keempat, hijab itu hendaknya longgar, tidak sempit yang akan menampakkan bentuk anggota tubuhnya. Nah, ini ada hijab yang longgar, yang dia menutup seluruh tubuhnya, tetapi kalau kena angin dia ngeplat, itu juga ada. Maka untuk memilih apa namanya, memilih kainnya itu ya harus yang bagus ya. Saya tidak tahu merek kainnya, tapi ada sebagian kain yang seperti itu. Kain yang berbahan kaos tuh kadang kayak gitu. Atau kain-kain yang kurang bagus. Tidak tahu merek kain apa yang bagus. Mungkin bisa di-share sama temannya yang tahu. Nah, kemudian tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir atau kaum laki-laki. Ya, seorang wanita tidak boleh menyerupai pakaian seorang laki-laki. Tidak boleh. Nah, pakaian itu bukan pakaian ketenaran. Ya, pakaian itu bukan pakaian yang membuat dia menjadi sombong. Nah, berpakaian itu gunanya untuk menutup auratnya. Dan dia tidak merasa sombong atau melebih dari orang lain dengan pakaian yang dia kenakan. Nah, sombong itu ya seperti mana? Meremehkan orang lain itu namanya sombong. Tapi kalau seorang itu mencintai keindahan, rapi, pakaiannya bagus, itu maka tidak mengapa. Kalau tidak meremehkan orang lain. Nah, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sesungguhnya kita tuh suka berhias dan yang lainnya. Maka Rasul SAW mengatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bahwasanya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, maka itu boleh. Sesungguhnya al-kibr itu adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Nah, apabila dengan pakaianmu antum ternyata merendahkan manusia yang pakaiannya tidak lebih baik dari antum, maka segera lepas pakaianmu. Ganti dengan yang lain. Nah, aku lu qouli hada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.